Indonesia ini punya tren viral, segala macam viral, kasus viral, makanan viral. Tetapi lu pernah nggak notice makanan yang viral di Indonesia? Mie gacoan, seblak pedes, bakmi, Indomie. bakso mercon. Betul. Apa satu hal yang menjadi benang merah di antara semua makanan viral ini? Pedas seperti congor netizen Indonesia. Congor netizen Indonesia, pedasnya kadang-kadang mengalahkan cabe. Kenapa? Cabe itu secara sangat umum ya, kayaknya lu jarang banget nemu orang Indonesia yang nggak suka cabe. Even gue sebenarnya gue bukannya nggak suka cabe, gue tidak tahan pedes. Tapi dikasih cabe gue doyan. Cuman ya kalau mak gue makan coleknya sebegini, gue paling colek ujung doang. Ya, kita mesti trace balik ke zaman dulunya dulu nih. Tapi cabe sendiri sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia kan? Bukan. Itu asli Amerika. Terima Setahu kasih Christopher Columbus. Betul. Dibawa oleh orang Eropa ke Indonesia. Kalau nggak salah Kayaknya Portugis deh. Sebenarnya bukan orang Indonesia, bukan di Indonesia doang sih, hampir seluruh dunia ya. Abad ke-16 17 kira-kira tuh dibawa. Karena Christopher Columbus menemukan benua Amerika aja itu abad ke-16 ke-15 kalau nggak salah tahun 14 something 1450 apa 1530 ya. Betul. Ya pokoknya abad segitulah. Baru masuk ke China sama Korea aja itu 16 ke 17. Indonesia juga sama. Indonesia masuk kalau nggak salah dibawa sama Portugis. Ya perkiraan 16-17 lah ya udah mulai dibawa. Dan mulai dikenal sama orang-orang Indonesia secara menyeluruh. Dan orang Indonesia suka. Kenapa? Pertama. Nih, bentar. Cabai itu pedes. Panas. Lu makan keringetan. Betul. Negara kita kurang panas? Gini, masa kok keringetan kan adem ya jadi ada airnya kan. Ingat negara kita panas. Kalau kena angin iya, kalau nggak ada angin mati. Betul, kan Indonesia enak panasnya ada angin-angin ya kan. Apalagi di sekarang gunung-gunung. juga ada angin-angin nih. Itu yang jadi sumbernya. Yang kedua adalah kandungan capsaicin pada cabai. Kita mesti tahu pedas itu sebenarnya bukan rasa. Pedas itu adalah rasa sakit. Zat kimia. Efek kimia. Dari zat kimia. Betul. Ketika lidah kena si capsaicin ini kemudian efeknya adalah rasa sakit. Betul. Tapi kenapa rasa sakit ini malah mencandu? Apakah orang Indonesia semuanya masokis kayak gue? Gini, masalahnya waktu lidah kita nerima capsaicin itu, lucunya badan kita, otak kita malah memerintahkan untuk mengeluarkan hormon endorfin. Ini adalah hormon bahagia ya. Hormon kesenangan. Kalau kan suka kayak pemakai narkoba ya, ini biasanya yang dikeluarkan hormon ini nih. Nah, tapi sesaat doang. Jadi karena sebentar doang, tapi udah ngerasain, entah kenapa badan itu secara unconsciously menyuruh lu untuk mengkonsumsi lebih lagi. Iya, jadi kayak pengen lagi deh, sensasi itu enak deh. Tapi nggak semua orang ya. Ada juga kayak anjing pedes udah gak mau. Gila, pedes gitu kan. Itu karena reseptornya nggak kuat, jadi endorfinnya kalah sama hormon sakit sih. Betul. Yang ketiga, sebenarnya rasa pedas ini berfungsi sebagai penyeimbang buat masakan Indonesia yang rasanya tajam semua. Ya rempah-rempahnya banyak gitu ya. Bukan rempah-rempahnya, lu perhatiin, masakan Indonesia semuanya rata-rata asin, manis, dan itu tajam rasanya. Semua rasa dicampur sih kalau semua rasa dicampur. Masakan Indonesia juga rata-rata berlemak. Kebanyakan. Oh ya, karena kita banyak pakai minyak dan kita banyak pakai santan. Betul. Santan itu lemaknya. Naujubillah. Betul. Nah, si cabe ini memberikan satu keseimbangan rasa. Jadi kalau misalnya dia terlalu manis, dia bikin jadi nggak terlalu manis. Terlalu asin, dia bisa balancein rasanya juga. Kalau misalnya terlalu berminyak, terlalu berlemak, dia bikin jadi nggak belenak. Jadi cabai itu sebenarnya dia lebih kayak pengikat segala macam rasa ini biar nyampur jadi satu. Betul sekali. Dan mesti diingat ya, cabai di Indonesia tuh beda sama cabai di China. Cabai di China atau pedesnya di China lebih tepatnya. Cabai China itu pedesnya aslinya ya sebelum si capsaicin ini datang, itu sebenarnya bukan pedas. Lebih ke mati rasa. Bitter tingling. Ya, bitter tingling. Kalau di Indonesia itu benar-benar pedes. Painful. Walaupun bukan yang terpedas. Yang terpedas kalau mau coba tuh habanero. Bukan, ghost pepper. Oh, ghost pepper. Ghost habanero pepper. bukannya juga lumayan ya? Pedas juga, cuma ghost Jalapeno? pepper. Jalapeno juga pedas, cuman ghost pepper tuh paling pedas. Berapa Scoville gitu dia. Kalau nggak salah, kalau skala Scoville itu kan ada 10, 100, 1000 gitu. Cabai rawit itu kalau nggak salah dia cuman di angka ratusan ya. Cuman sementara itu juga udah cukup ghost pedas. pepper itu kalau nggak salah bahkan nyampe angka juta. Ya. Yang bener-bener kalau udah kena sedikit itu tuh mohon maaf ya, reaksi badan itu bisa nggak cuman lu kepedesan hahaha doang. Bisa muntah-muntah. Lu bisa muntah-muntah,
Lu bahkan bisa organ failure saking lu shock. Betul. Badan lu tuh bener-bener sistem badan itu dipaksa untuk shock. Ada beberapa YouTuber, kalau kalian mau tahu ya, yang beberapa tahun lalu challenge makan, oh iya ini ghost pepper. Sekarang kena GERD semuanya. Karena si ghost pepper itu, karena dia berkali-kali nyoba. Saking parahnya sampai lambung aja luka. GERD itu Luka. kan gara-gara lambungnya luka. Betul. Kan. Makanya dia asam lambung naiknya gila-gilaan. Betul. Tapi ghost pepper ini dipakai nggak sama orang untuk masak? Atau Kayaknya cuman sih dipakai sih. buat apa anjir? Ya nggak tahu ya, mungkin kalau dia mau ngirit pakai satu buat satu panci itu bisa juga ya. Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah, cerita pengalamannya mungkin pakai ghost pepper kayak gimana. Cuman di Indonesia untuk nggak dipakai. Nah cuman ada beberapa hal lagi sebenarnya. Banyak bahan di Indonesia sebenarnya yang sempat viral tapi nggak bertahan lama. Contohnya keju mozzarella, sempet dong zamannya semuanya di mozzarellain. Itu satu hal yang paling bikin gua kesel ya. Gua ngelihat ada siomay Bandung, lu udah pakai sambal kacang, lu dikasih mozzarella. Betul. Anjing itu ya bikin Itu ya. nyebelin banget sih. Itu boleh gak sih gua ngomong penistaan siomay? Boleh. Ada lagi yang kayak apa, pecel lele pun dikasih mozzarella lah. Cabe apa dikasih mozzarella. Kenapa nggak bisa nggak bisa bertahan lama seperti cabe sih? Nih, pikir dengan common sense nih ya. Kalau lu punya common sense. Bumbu kacang lu kasih mozzarella. Nggak enak. Belenek gak? Enak. Mungkin kalau ada orang yang ikut-ikutan hype FOMO ya. Oh iya enak-enak gue pengen nyobain. Sekali nyoba udah, besok datang lagi nggak? Besok main cerat nggak ada. Nah, jadi istilahnya bisnis ini dia akan viral pada awalnya karena orang-orang itu FOMO nge-hype pengen nyoba. Tapi setelah mereka nyoba, kalau lu bisnis makanan yang paling penting adalah bagaimana caranya lu mendapatkan reguler. Betul. Frequenter. Jadi orang ini tamu yang datang itu harus lu jadikan langganan, kalau bisa langganan setia. Kalau tidak seperti itu, bisnis lu umurnya nggak akan lama. Betul. Yang kedua alasannya adalah mahal. Mozzarella mahal, Pak. Kita ambil contoh gini. Gua ambil contoh. Mozzarella mahal banget. Telur asin. Ingat semua salted egg, semuanya di salted eggin. Pernah juga kan? Tapi kenapa cabai yang bertahan? Karena cabai itu secara kuantiti lebih murah. Lu beli sekilo cabai, lu bisa buat masakan segambreng. Lu beli telur asin, buat satu masakan, banyak pakainya. Yang dipakai pun egg yolknya doang. Betul. Nah, apalagi mozzarella, gak usah nanya. Lebih mahal lagi. Mozzarella 1 kilo shredded harganya 200-an ribu lebih. Betul, itu yang asli. Dan emang orang jualan pakai yang palsu? Diam-diam ternyata pakainya cheddar melted quick melt gitu ya. Ya ada yang kayak gitu, yang ngaku-ngaku gitu. Wagyu aja yang melted dibilangnya. Oh Wagyu iya, banyak, ya kan? Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Dan ya sebagai pebisnis, gak bisa bohong. Mereka nyari cuan. Yang paling bisa diterima apa? Cabai. Dan cabai ini kita mesti akuin sangat amat versatile. Betul. Hampir semua masakan di dunia itu ada versi pedas. Betul. Sekalipun masakan orang Eropa. Betul. Walaupun pedasnya kecil gini. Gimana kalau misalkan stick medium rare lu kasih cabai? Kalau kita kasih saus sambal aja kadang-kadang rasanya enak ya. Honestly speaking. Itu karena lidah lu kali. Kalau orang Eropa beneran tuh gampar kali. Iya, betul. Cuman maksud gini, kita jujur-jujur aja, kita kasih saus sambal. Kalau kita bosen sama yang namanya mushroom sauce atau pakai apa, kita kasih saus sambal. Ya enak Betul. juga buat ngerubah rasa. Tapi kalau telur asin itu sebenarnya dia masih jalan. Cuman nggak seviral itu aja. Tapi telur asin itu soalnya dari dulu memang sudah ada di budaya Indonesia. Betul. Makanya dia tetap bertahan. Tetapi lu tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkan keviralannya doang. Dan Betul. telur asin itu biasanya kalau di restoran dia jarang jadi menu utama, paling ya ada menu sampingan aja. Betul. Itu Yang dijadiin menu utama sekalipun ya harganya lumayan. Hmm. Contoh deh, lu makan ayam geprek paling berapa sih? 15.000, 20.000. Betul. Sedangkan kalau misalnya salted egg chicken itu harganya berapa? 30.000, 40.000. Kalau mozzarella jadi 70.000. Betul. Padahal mozzarella si cimit doang tuh bisa ngasihnya tuh. Nah, gimana kalau kalian sendiri? Siapa di antara kalian yang kayak Adi, doyannya makan pedes? Atau mungkin ada yang kayak gua, sok-sokan kepingin makan pedes, tapi nggak tahan. Kalian boleh tuh komen di bawah cerita pengalaman kalian yang makan pedes sampai mencret-mencret, yang sampai gimana pun. Video ini merupakan bagian dari Tasting Indonesia. Kalau kalian suka video ini, boleh juga like, share, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia. Thank you for watching. We're gonna see you on the next video. Bye-bye.